Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Dede Kurniawan, dan kali ini saya akan bahas controller atau gamepad T23 untuk Nintendo Switch ini. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi syadid. Untuk nama brand dan produsen dari controller ini sendiri tidak ditulis, hanya ada typo-nya saja yaitu T23. Tapi ini pasti buatan Cina karena ditulis made in China. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah build quality dan desainnya. Build quality-nya semuanya keras, terbuat dari plastik. Grip yang warna biru dan merah ini tadinya saya pikir terbuat dari karet seperti gamepad dari game Series saya. Tapi ternyata bukan, ini hanya plastik keras. Desainnya sendiri ini gemuk, meniru Pro Controller dari Nintendo Switch dan Xbox. Nah, bagi yang sering megang controller premium yang harganya di atas 500 ribuan, tentu saja akan merasa ini murahan ketika digenggam di tangan. Beda halnya dengan kamu yang baru mau mencoba menggunakan controller, tentu saja ini akan terasa nyaman-nyaman saja. Tombol-tombolnya memiliki karakter nggak kliki, jadi ini cocok banget buat player yang takut mengganggu keluarga karena main menggunakan controller yang kliki. Ya berisik aja gitu. Tapi balik lagi itu masalah selera, kalau saya sendiri suka yang senyap begini. Analognya juga memiliki feel yang sama, terasa tidak presisi dan murahan bagi yang suka memiliki controller mahal. Tapi bagi yang baru beli tentu akan mengatakan ini enak, ini presisi. Saya mengatakan ini tentu saja bukan tanpa sebab. Ketika saya mencobanya bermain game-game yang membutuhkan sensitivitas dalam pergerakannya seperti Saint More X, karena dalam game itu kita harus menghindari peluru yang jaraknya sangat-sangat mepet dan kita perlu pergerakan yang sensitivitasnya itu sedikit-sedikit itu. Nah, ini berasa lebay banget pergerakannya. Saya gerakin sedikit itu kejauhan bergeraknya gitu. Dan ketika saya bermain game-game FPS yang membutuhkan presisi dalam pergerakan, dalam membidik musuh, itu berasa agak miss aja gitu dan kurang nyaman ketika saya gunakan. Nah, untuk tombol LZL, RZR dibuat kaku, ya ciri khas controller Switch lah. Beda kayak controller PC, PS atau yang dibuat untuk Android, itu biasanya triggernya dibuat empuk. Dan di bawahnya ada dua tombol tambahan yang sering salah pencet karena saya nggak biasa dengan tombol di bawah seperti ini. Jadi saran saya dibuka aja lah kalau kamu sering salah tekan seperti saya. Karena tombol yang di bawah ini nggak bisa di custom mau jadi tombol apa. Sudah fix, ya ini cuma jadi tombol A sama B. Kemudian kita lanjut ke fitur-fiturnya. Gamepad ini udah mendukung motion sensor. Walaupun nggak sepresisi Pro Controller, tapi masih bisa kepakai lah. Dan ini yang paling bermanfaat, fitur yang paling saya suka adalah bahwa controller ini udah mendukung fitur wake up dan sleep. Karena biasanya pada controller dengan range harga seperti ini itu nggak ada fitur seperti ini. Ini harganya murah meriah, tapi sudah ada fitur wake up dan sleep mode-nya, mantap. Controller ini juga sudah mendukung double vibration, walaupun vibrationnya terasa liar, hanya mengandalkan kencang getaran saja, tidak seperti HD Rumble dari Switch. Dan dia ini sudah menggunakan colokan Type-C yang bisa kamu charger dengan charger smartphone kamu, jadi nggak usah gonta-ganti kabel menggunakan micro USB lagi. Baterainya diklaim bisa tahan 10 jam sekali pengecasan selama 2 jam penuh. Memang selama penggunaan saya jarang melakukan pengecasan, malah bisa 1 bulan sekali saya cas nih. Karena mainnya juga nggak terus-terusan pakai controller ini. Controller ini bisa juga disambungkan ke PC dengan menggunakan bantuan kabel, tapi nggak bisa wireless, cuman wirelessnya kepake di Switchmu saja. Di marketplace biasanya para seller menjual controller ini dengan bundle holder untuk Switch yang harganya dijual 75 ribuan. Tapi saran saya jangan dibeli karena handle-nya nggak aman buat Switch kamu, nggak ada karet pengamannya, dan berasa plastik keras, nggak fleksibel gitu. Bisa lecet tuh Switch kamu. Belum lagi untuk jenis controller ini masuknya susah banget karena ini gemuk.
Dan yang di sini holdernya ini untuk controller yang jenisnya tipis kayak PS gitu. Harusnya yang kayak begini, holder kayak begini dijual 15 ribuan karena terlihat dan terasa murahan banget. Kalau pilnya ini terasa murah harusnya, tapi dijual mahal gitu, 75 ribuan. Oke, sekarang kesimpulan dari saya. Kalau kamu cari controller murah meriah buat Switch dan ini adalah controller pertamamu, maka ini tidak buruk, bisa kamu coba. Karena masih bisa dan layak digunakan. Tapi bagi kamu yang tangannya biasa megang controller premium yang harganya mahal, maka jelas ini bukan buat kamu. Oke, itu aja reviewnya. I hope you enjoy this video and the last. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.